Hari yang tadinya Justin rasakan terlampau panjang, akhirnya terlewati. Ini adalah kali pertama Justin menyesal luar biasa karena tidak menuruti nasihat Kevin. Terobsesi ingin subur, bibir Justin justru bengkak dan hal itu berlangsung cukup lama hingga membuat dia malu ketika berhadapan pertama kali dengan Agni. "Ceka, kamu bisa berhenti, Agni? Ini tidak lucu sama sekali." Omel Justin tidak terima lantaran Agni menjadikannya bahan candaan hingga hari sudah gelap begini. "Lucu. Lagi pula salah sendiri kenapa masih dimakan kalau sudah tahu alergi," ucap Agni menatap kembali wajah Justin yang cukup memprihatinkan. Selain bibirnya yang bengkak, wajah dan tubuhnya juga menunjukkan reaksi yang tak kalah gila pasca dia makan siang. Sebenarnya sudah lebih baik dari beberapa jam lalu, Justin juga bingung kenapa bisa selama ini. Dia berdecak frustasi sementara janjinya malam ini adalah menemani Agni mengambil barang-barang di rumah pamannya. "Apa tidak ke rumah sakit saja? Nanti makin parah gimana?" Meski sempat Justin semprot lantaran ketahuan tertawa di atas penderitaan Justin, wanita itu tetap bersikap baik dan lembut setelahnya. Bahkan dia mengusap pelan wajah Justin yang masih sedikit merah-merah akibat alergi yang dia derita. "Tidak, nanti sembuh sendiri. Tunggu ya, mungkin 1 atau 2 jam lagi kita ke rumah pamanmu," ucap Justin pelan dan dia memang seyakin itu alerginya akan menghilang sebentar lagi. Walau bisa saja dia nekat menemani Agni saat ini, akan tetapi akan tidak lucu jika ada gelak tawa yang lain ketika melihat bibirnya persis digigit tawon begitu. "Yakin, Om? Aku bisa nyetir kok kalau Om tidak bisa. Om cukup duduk manis dan tunjukin jalannya," ucap Agni begitu yakin namun sama sekali tidak membuat Justin percaya. "Oh iya? Tapi di dompet kamu tidak punya SIM, berarti belum bisa," ungkap Justin kemudian menangkap jemari Agni yang sejak tadi menelusuri wajah Justin. Sudah tahu tidak nyaman masih saja disentuh, pikir pria itu. "Iya memang tidak ada, tapi aku sering nonton video tutorial mengemudi, Om." "Cukup." Memang benar tidak ada hal yang boleh Justin percaya, gadis ini memang sedikit membuat Justin tidak habis pikir. Kenapa bisa ada wanita yang menggakui suatu hal begitu mudah padahal belum pantas sama sekali? "Nyetir tidak sama seperti memasak, artinya kamu belum bisa. Jangan coba-coba lakukan tanpa pengawasanku," ujar Justin mewanti-wanti sebelum Agni nekat suatu hari, karena dari yang Justin lihat wanita itu percaya diri sekali menggakui kemampuannya. Mendengar ucapan Justin, dia hanya mencebikkan bibir. Padahal, niatnya untuk membawa Justin ke rumah sakit sudah begitu besar. Sejak dahulu dia benar-benar memiliki keinginan jika apa yang mendiang papanya ajarkan akan berguna bagi banyak orang. Ya, sebenarnya Agni hanya bercanda yang mengatakan jika hanya belajar dari video semata. 1 tahun sebelum papanya pergi Agni seakan diberikan banyak pelajaran oleh sang papa. Dengar tidak? Justin menyadarkan lamunan Agni yang melayang jauh saat ini. Sejak tadi Justin perhatikan dan dia berpikir jika ekspresi datar Agni sebagai bentuk pemberontakan gadis itu. Ia dengar. Dia penurut, berbeda dengan tadi pagi yang menjawab asal mau. Entah karena tengah kasihan lantaran bibir Justin yang mengembang itu, atau memang watak asli Agni penurut, pikir Justin. Jam berapa sekarang? Tanya Justin kemudian baru menyadari jika Agni sudah cukup lama menemaninya terbaring di tempat tidur sejak pulang kerja. Wanita itu bahkan setia sekali meski Justin tertidur beberapa saat. Agni tidak pergi dari sisi Justin sama sekali. Hampir jam 8 malam, kenapa tanya jam? Ayo siap-siap. Aku sudah mendingan, kita makan di luar malam ini, ucap Justin kemudian beranjak dari tempat tidur.
Agni yang melihatnya jelas saja panik karena di matanya Justin masih terlihat mengkhawatirkan. Apa tidak besok saja? Ah, jangan ditunda, malam ini saja. Sebenarnya tubuh Justin sudah lebih baik sejak beberapa jam lalu. Akan tetapi entah mengapa dia justru sedikit manja hingga kemerahan yang sudah pudar tersebut masih jadi masalah dan memilih tiduran cukup lama. Sungguh Justin bingung dengan dirinya sendiri. Om mau kemana? Ganti baju, di rumah itu ada keluargamu, kan? Tanya Justin menoleh sekilas pada Agni yang terlihat bingung kala melihat dirinya mulai membuka lemari. Aku ganti baju juga kalau gitu. Sibuk sendiri, Justin hanya bisa menghela napas pelan kala Agni sengaja berdiri di hadapannya demi meraih pakaian untuknya. Akan tetapi, mengingat pakaian Agni banyak yang terbuka, dia bingung sendiri dan kini berbalik menatap Justin yang tanpa dia sadari sejak tadi memandangi tubuh Agni begitu intens. Aku pakai baju yang mana jadinya? Tanya Agni mendonggak dan dia benar-benar bertanya pada Justin seakan pria itu adalah ibunya. Mata Justin sama sekali tidak bisa diajak berpikir positif ketika melihat dada Agni yang terpampang nyata hingga tanda kemerahan akibat ulah Justin tergambar jelas di sana. Hanya saja, entah Agni tidak tahu bencana atau tidak sadar jika hal yang dia lakukan bisa menghambat perjalanan atau tidak. Tetap pakai yang ini, tapi pakai jaketku. Belahanmu kelihatan, aku tidak ingin orang lain melihatnya. Ucap Justin terang-terangan dan dia sama sekali tidak memikirkan jika wanita itu akan merasa malu dengan kalimatnya. Ambilin, aku tidak sampai, pinta Agni baik-baik dan Justin mengerti jika wanita seumuran Agni tampaknya memang banyak mau. Ini seperti jaket pelaku pembunuhan, aku tidak suka. Oke. Justin mencari yang lain yang sekiranya tidak akan terlalu membuat tubuh Agni tenggelam. Sialnya, jaket-jaket dia ketika tubuhnya belum setinggi ini memang yang kerap dia gunakan untuk bertarung sejak sekolah. Ini sepertinya terlalu panas, Om. Aku tidak suka, banyak bulunya jadi terlalu feminim. Diberikan yang sederhana Agni anggap jaket kriminal, dan ketika diberikan yang lain justru dikatakan terlalu feminim, padahal mereka tidak hendak menghadiri pesta. Bentar, ngomong-ngomong ini bulu apa, Om? Mana ku tahu, Agni. Yang pasti bukan buluku, banyak sekali protesmu, pakai saja ya Tuhan, keluh Justin mengeluh dan dia kembali merasa jika Agni kemungkinan akan lebih menyebalkan dari ini. Setelah perdebatan panjang perkara jaket yang ingin Justin berikan padanya, kini keduanya sudah berada di perjalanan menuju rumah Paman Agni. Tentu saja mereka menyempatkan makan malam lebih dahulu karena Justin khawatir Agni akan terlalu lapar jika menunggu pulang nanti. Perjalanan yang cukup menyenangkan, Agni menatap keluar dengan wajah sumringah seraya menikmati angin dari luar jendela. Justin yang mulai merasa terusik dengan hembusan angin malam tersebut segera menutup jendela mobil padahal wajah Agni bahkan sengaja sedikit keluar lantaran dia merasa butuh disapa angin segar itu. Ceka, kok ditutup? Dingin, nanti kamu masuk angin, ujar Justin. Sebenarnya dia juga khawatir tentang kesehatannya sendiri, ini adalah kali ketiga Agni membantahnya. Beberapa saat memang dia menurut, akan tetapi 10 menit kemudian jemari Agni kembali berulah pelan dan dia kembali bisa menikmati dinginnya angin malam ini. Akan tetapi, ini adalah kali terakhir dan bagi Justin tidak ada kata ampun hingga dia menarik paksa tubuh Agni agar terbaring di pangkuannya. Buh! Au, kenapa harus gini? Aku tidak nyaman. Kamu pembangkang. Sudah kukatakan jangan buka masih saja. Diam di sini, titah Justin menepuk pelan pundaknya seakan itu bukan sebuah pelampiasan amarah melainkan cara Justin membuatnya tertidur.
Agni dengan segala pikiran buruknya mengira jika Justin tengah berusaha membuatnya melakukan hal gila selama Justin mengemudinya. Sontak saja wanita itu menutup mulutnya dengan kedua telapak tangan dan itu Justin sadari tentu saja. "Kamu kenapa? Mual ya?" Walau pikiran Agni sudah seburuk itu, Justin masih berpikir jika wanita itu kenapa-kenapa akibat ulahnya. Terlebih lagi ketika Agni mengangguk, sontak dia melepaskan Agni dan membiarkan wanita itu duduk dengan posisi sebenarnya. "Masih lama? Jalan saja terus, nanti belok diri di perempatan jalan. Jalan terus, belok kanan terus kanan lagi nah di ujung baru belok kiri, setelah itu. Stop, sekiranya masih sepanjang itu tidak perlu kamu jelaskan sekarang, sayang." Justin terkekeh dan menganggap jika wanita ini selain tidak penurut dan sedikit menyebalkan, akan tetapi sedikit menguji kesabaran juga. Jika masih serumit itu seharusnya Agni cukup menjawab satu kalimat saja terkait kebenaran masih jauh atau tidaknya. "Siapa tahu butuh sekarang, maksudnya biar tidak kerja dua kali," ucapnya sama persis seperti sendok tadi pagi, padahal cara kerja dia sendiri yang dua kali dan dapat dikatakan ribet. "Nanti," jawab Jusrin masih berusaha menahan sabarnya karena sejak dahulu dia sudah terbiasa. Sepanjang perjalanan hati Agni sebenarnya tidak tenang sama sekali. Semakin dekat jarak mereka pada tujuan, hati Agni kian gugup dan khawatir jika pria pemabuk itu ada di rumah dan meminta hal macam-macam dari Justin. Hingga, ketika mereka benar-benar tiba di sebuah rumah yang cukup besar itu hati Agni semakin tidak aman. Apalagi, ketika dia menyaksikan betapa ramai teman-teman pamannya di teras, ini adalah hal biasa hanya saja Agni khawatir jika Justin terkena imbasnya. "Om kamu kaya, kenapa bisa dia men?" "Men apa?" "Menjualku." Benar, itu maksud Justin. Bagaimana dia tidak terkejut? Rumah paman Agni cukup mewah dan alangkah tidak punya harga dirinya sampai menjadikan Agni oeng hasil uang, bahkan berapapun yang Agni dapatkan tetap mereka embat juga. Bisa saja, ini rumah papa dulunya. Tapi, kata mereka sekalipun rumah ini jatuh ke tangan mereka, hutang papa tidak akan cukup makanya aku yang harus tanggung sisanya, ucap Agni tersenyum getir dan ini adalah kali pertama Justin sampai bungkam mendengar ucapannya. "Sudah, jangan pikirkan. Aku turun dulu, Om tunggu di sini ya," ujar Agni, namun secepat mungkin Justin mencekal tangannya dan dia menggeleng kemudian. Demi Tuhan Justin tidak rela jika orang-orang di depannya itu melihat Agni seenaknya. "Aku ikut." Agni hanya mengangguk, dan pria itu turun lebih dulu. Baru saja kakinya turun satu, mata orang-orang itu sudah tertuju padanya. Hanya saja, Justin memilih tidak peduli dan dia segera membukakan pintu untuk Agni. Agni adalah miliknya, pria tua itu juga sudah mengetahui siapa Justin dari Edward hingga dia hanya memilih menatap seraya bersedekap dada ketika melihat Justin dan Agni kian dekat. Ketika mereka hendak menginjak teras barulah dia beranjak. "Ada apa, Tuan Justin? Apa anak itu mengecewakan sampai dikembalikan? Kau tahu siapa aku?" "Baguslah," ungkap Justin lebih berani ketika pria itu mengutarakan sebuah pertanyaan tersebut. Jika benar dia tahu siapa Justin, maka itu adalah hal bagus dan Justin tidak perlu menjelaskan panjang lebar seakan hendak melamar seorang gadis pada orang tuanya. "Ah iya, Edward cerita banyak tentang Anda. Senang mengenalmu, aku masih punya yang baru jika kau merasa bosan dengan mainanmu yang ini," ucap pria itu tanpa rasa bersalah dan sontak saja Agni mengepalkan tangannya. "Tidak, ini sudah lebih dari cukup. Satu saja tidak habis-habis, oh iya apa kami boleh masuk sebentar?" Agni ingin mengambil barang-barangnya.
Justin berbicara padanya seakan benar-benar sosok pembeli pada penjual. Tanpa pikir panjang pria itu memberikan izin dan tidak banyak protes. Jelas saja demikian, dia mendapat banyak uang dari Edward yang diketahui berawal dari Justin. "Ini kamarmu?" "Iya, dulunya di atas. Tapi sekarang jadi kamar Kak Arga." Sama sekali Justin tidak bertanya ke arah sana, akan tetapi memang sejak dulu Agni adalah wanita yang akan terbuka jika sudah merasa dekat. Justin menatap sekeliling dan menurut pria itu tidak seharusnya anak gadis seperti mendapatkan kamar yang berdekatan dengan pintu keluar bagian belakang. Jelas sekali ini adalah kamar pembantu yang dialihfungsikan oleh Sigit menjadi kamar Agni. Memang benar pria tak berhati. Banyak nyamuk, lampunya redup dan jendelanya tanpa pengaman sama sekali. "Kamu tidak takut?" Pertanyaan Justin seakan mempertegas keadaan betapa menyedihkannya hidup Agni. Hendak marah juga percuma karena semua itu memang fakta. Dia masih diizinkan tidur tinggal di rumah ini juga sudah beruntung. Itu pun atas usaha Maria, istri Sigit yang memberanikan diri menentang suaminya. Sebenarnya sama saja, dimanapun Agni tinggal tetap buruk juga. Akan tetapi Agni merasa sedikit aman jika dia tidur di tempat ini dibandingkan harus tidur bersama para wanita penghibur lainnya dalam satu ruangan dengan aroma alkohol yang terkadang melakukan hal di luar nalar Agni. "Mungkin karena aku tinggal, biasanya tidak begini." "Mana mungkin, ventilasinya terbuka sementara di belakang persis hutan begini. Kenapa tidak pergi saja dari dulu?" Tanya Justin bingung sendiri kenapa Agni bisa betah menjalani hidup di kamar sekumuh ini, sekalipun dia rapikan tetap saja nyamuk dan suasana menyeramkan di sini nyata jelas sekali. "Mau kemana?" "Aku tidak mau tidur di tempat yang Bos Edward kasih, bau." "Bau apa?" "Keringat, rokok sama bau alkohol," jawab Agni jujur karena memang itu yang mengusik kehidupannya sekalipun kamar yang Edward siapkan lebih baik dari ini. Justin hanya mengangguk kemudian duduk di tepian tempat tidur Agni, sangat jauh dari kata empuk bahkan terasa sedikit menyakitkan. Miris sekali, entah berapa hutang orang tuanya hingga Agni diperlakukan seburuk ini. Beberapa menit menunggu nyamuk yang tadinya Justin takutkan kini semakin banyak hingga dia berkali-kali menepuk leher dan wajahnya. Ini memang ujian baginya, seorang pria seperti Justin harus menderita dan berusaha sabar sementara gigitan nyamuknya bertubi datang padanya. Pelak. "Ceka, au Agni jangan lama." Nyamuknya makin banyak, gatal. Pintu kamar Agni sengaja tidak ditutup, hingga protes Justin terdengar begitu jelas dan membuat Maria yang sedang berada di dapur menghampiri kamar Agni. Merasa kasihan melihat mereka yang bersiap di bawah lampu seredup itu, Maria meminta asisten rumah tangannya mencarikan lampu ganti agar Agni bisa merasa lebih baik. Tidak lupa dia memberikan obat nyamuk bakar lantaran Justin semakin lama semakin frustasi. "Makasih, Tante. Maaf kalau ganggu tidurnya." "Tidak, dia siapa, Nah?" "Pacar?" tanya Maria berusaha melihat pemuda tampan yang kini tengah duduk di tepian ranjang keponakannya. "Iya, Tante," jawab Agni pelan karena khawatir jawaban itu akan menjadi masalah jika sampai Justin dengar. "Ganti lampunya, dia bisa, kan? Mau bangunin Arga takut nanti marah. Maaf ya Tante tidak bisa lama-lama di sini. Kamu tahu sendiri om kamu seperti apa." Maria tidak boleh terlalu kentara jika peduli pada Agni. Sigit akan mempermasalahkan itu bahkan bisa jadi membuat Maria terluka nantinya. "Iya. Aku paham, Tante." Agni kembali masuk kamar dan melihat betapa kusutnya wajah Justin. Pria itu melindungi tubuhnya dari gigitan nyamuk dengan selimut Agni yang kini dia jadikan kerudung.
Ya, bagi Justin wajah adalah hal utama yang harus dia lindungi. Alerginya sama belum sembuh total, tentu saja dia tidak ikhlas jika sampai digigit nyamuk. Aku tidak suka benda itu. Ucapnya terang-terangan padahal Maria kemungkinan belum jauh. Dia menutup hidungnya cepat-cepat dan menggeleng pelan sebagai penolakan karena baginya benda melingkar seperti ular dan dibakar pangkalnya itu sangatlah mengganggu. Bawel, gantiin lampunya. Om ngomel kurang gede, Tante Maria jadi dengar, kan? Ya memang benar redup, kamar ini seperti penjara dan aku sangat-sangat tidak suka. Memang pernah masuk penjara? Tanya Agni terkekeh mendengar jawaban Justin. Sama sekali dia tidak marah walau sebenarnya ucapan Justin jauh dari kata sopan. Pernah, 3 hari. Agni pikir bercanda. Tidak pernah dia duga jika Justin pernah merasakan dinginnya lantai di balik jeruji besi itu. Sementara pria itu hanya terkekeh melihat reaksi Agni yang begitu berlebihan hanya karena mendengar dia pernah masuk penjara. Biasa saja mulutnya, aku memang tidak sebaik yang kamu kira, ungkapnya mengedipkan mata dan mengambil alih bohlam yang mungkin akan membuat penerangan di kamar ini jauh lebih baik. Siapa juga mengiranya baik, pria baik mana yang melarikan diri ke klub malam kemudian rela menghabiskan uang ratusan juta hanya untuk kenikmatan semata, pikir Agni seraya mendongak dan memegangi kursi tempat Justin berpijak untuk memperbaiki lampunya. Selesai lampunya diganti, mata Justin sejenak merasakan kebahagiaan karena tidak seredup tadi. Dia meminta Agni untuk mempercepat persiapannya sementara dia membantu memasukkan beberapa benda kecil milik Agni. Baju kamu semua sudah di koper ini? Sudah. Buku-bukunya bagaimana? Tinggal atau bawa juga? Tanya Jesutin melihat ke meja belajar Agni dan di situ terlihat jelas beberapa buku tersusun amat rapi dan mencerminkan betapa rajinnya seorang Agni. Aku tidak sekolah lagi, biarkan saja. Ya sudah, ayo kalau begitu. Bentar, celenganku, ucap Agni membuka lemari paling bawah dan tampaknya celengan berbentuk babi berwarna merah muda dan itu adalah celengan yang sempat membuat dia trauma. Ya, persis seperti milik Zafia, namun 2 kali lipat lebih besar. Celengan? Pecahkan saja, lagian tidak zaman lagi nabung di sana. Ini pemberian mamaku, uangku sudah banyak di sini. Harus dibawalah, ucapnya tak terbantahkan dan tidak mungkin Justin akan membantah jika sudah membawa nama mamanya begitu. Aku saja yang bau. Garis bawah, Justin terdiam ketiak berhasil menerima celengan yang ternyata berat bahkan cukup membuatnya terkejut. Berat sekali, isinya batu atau bagaimana?